Shalom leaders, selamat datang dalam D-Talk, Discipleship Talk. Sebuah acara yang dipersiapkan untuk memperlengkapi para leaders dalam pelayanan di Core. Dan telah hadir bersama dengan kita saat ini Core Pastor, Pastor Dennis, dan Head Core Facilitator Bapak Raymond. Halo Pastor, halo Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam diskusinya kita sekarang saat ini ya, tentang care dalam core ya. Kalau kita ketahui bahwa kelompok sel ini berfungsi paling baik ketika setiap anggota dalam kelompok bisa saling peduli dan saling mendukung. Tapi mungkin kita harus mengetahui bagaimana dan apa batasan-batasannya, dan sejauh mana kita bisa membantu. Jangan-jangan itu menjadi sebuah beban dan melebihi kapasitas yang bisa kita lakukan atau kita berikan. Dan mungkin pertanyaan pertama untuk Pastor Dennis, bisa nggak memberikan contoh atau memberikan kita nilai-nilai apa saja yang kita bisa lakukan dalam care ini untuk core kita? Terima kasih Natal, sebelumnya Ya. kamu hari ini cerah sekali. Wah, terima kasih. Ya, jadi memang hari ini kita membahas tentang caring Iya. atau kepedulian. Dan kalau kita bicara tentang care atau peduli, maka kepedulian itu harus didasarkan ada 3 hal. Yang pertama adalah kasih, pengenalan, dan tindakan. Ya, Kasih, pengenalan, dan tindakan. Yes. Ya. Jadi ini sebenarnya materi yang sudah pernah disampaikan dalam training calon core leader, bahwa kepedulian itu harus didasarkan yang pertama atas dasar kasih. Ya, jadi kita peduli karena kita mengasihi, gitu loh. Ya. Kita nggak mungkin bisa peduli sama seseorang kalau kita nggak mengasihi dia, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, kepedulian kita juga didasarkan atas kita mengenal dia. Ya, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sayang, Ya, benar. jadi kita harus belajar mengenal dia supaya kita bisa peduli akan hidup dia. Lalu yang Oke. terakhir, kepedulian kita harus dinyatakan lewat tindakan. Oke. Gak boleh hanya cuman kata-kata atau istilahnya omdo, ya kan, Oke. atau no action talk only gitu. Tapi kepedulian kita harus nyata lewat tindakan, seperti itu. Oke, jadi 3 hal yang tadi saya perlu garis bawahi adalah kasih, kemudian pengenalan dan tindakan ya, Yes. benar. Iya. Oke, mungkin juga kita harus mengetahui bahwa tanpa kita sadari ada hal-hal yang bisa kita bantu atau tidak bisa kita bantu dalam sebagai seorang leader ya. Mungkin pertanyaan ini saya mau berikan kepada Bapak Raymond. Menurut Pak Raymond sendiri, atau bisa ceritakan bagaimana skenario yang bisa terjadi atau mungkin pernah terjadi dalam core-nya? Core ya? Iya, benar, Oke. dalam core. Ya, pertama-tama kayaknya kalau saya dipanggil Pak, kayaknya saya terlalu tua deh. Oke. Saya masih muda, jadi Iya. panggil Panggil saya saja aja. Om, boleh. Oke. Panggil Bro aja, Oh, panggil Bro Bro bisa, ya, Bro atau- Raymond. Gitu, Oke, ya. Bro Raymond ya. Jadi aku harus ini Bro Raymond mungkin Ya. bisa memberikan contoh. Ya, skenario ini kan berbicara mengenai situasi-situasi yang biasa kerap terjadi di dalam core ya. Ya. Gitu. Sebenarnya ada yang selalu timbul gitu ya. Yang pertama yang paling sering adalah UUD. UUD, wah UUD, singkatannya. ya singkatannya UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya Nah, duit. Oke. jadi seringkali ini kita bicara situasi di mana ada member baru datang. Ya, pertama member baru datang dengan alasan memang punya kerinduan ingin bertumbuh. Lalu bercerita mengenai pengalaman hidup, tantangan-tantangan yang dihadapi. 2-3 kali datang, ya itu tadi. UUD, kembali lagi di ujung-ujungnya duit dan minta pinjaman uang. Nah, Oke. apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan dengan tegas kita akan bilang tidak. Karena kita juga tidak mengenal pribadinya jauh, dalam. Kita nggak mengerti. Kita hanya bisa mensupport dia dengan doa, ya. Oke. Gitu. Nah, tapi situasinya juga akan berbeda jika ini terjadi kepada existing member kita atau memang sudah berada di dalam lingkungan keluarga core sendiri. Sudah lama. Ya, sudah dikenal lama, Sudah benar. mengenal sekali ya. Kita bukannya bagaimana, tapi kita harus Bukan pilih kasih seperti itu pilih kasih, ya. tapi kita harus menolong mereka, kita harus membantu mereka karena mereka ada bagian daripada keluarga kita. Nah, tapi perlu digarisbawahi Natal bahwa ini bukan sebuah pinjaman. Kalau sebuah pinjaman yang ada, UUD lagi. nah bukan, tapi dia akan merasa terbeban. Oke, Ya. ya. Dan kita pun akan merasa bahwa
ini pinjaman kok nggak pernah Nggak balikin dibalikin. sih. Ya, Padahal benar. Oke. memang mungkin dia nggak ada kemampuan untuk mengembalikan. Jadi memang dari kita sebagai core leader dan kita harus menggerakkan member-member yang lain untuk care. Karena dia adalah anggota dan bentuknya adalah support semampu kita ya. Jadi memang tidak misalnya dia pinjam sejumlah nominal sebut jangan ya memenuhin gitu nggak bisa Ya, gitu. Jadi membantu menurut kemampuan kita ya. Membantu menurut Dan kemampuan. tidak usah meminjamkan. Jadi Betul. sifatnya adalah bantuan, seperti Bantuan. itu Sifatnya ya. bantuan. Tapi tentu saja itu diperlukan sebuah peran dari seorang core leadernya Ya, pasti. untuk mendorong tapi juga untuk memberikan contoh mungkin awalnya dari Yes. memberikan contoh yang baik buat para anggota core-nya Ya, ya. jadi Betul core leader pun sekali. juga harus berani untuk Iya. membantu yang mengeluarkan Benar. mungkin Ya. dana pribadi seperti itu ya. Iya, oke. Betul, Oke. betul sekali. Gitu. Kemudian selain dari masalah yang tadi, yang UUD tadi, mungkin Ya. ada singkatan lain, permasalahan lain yang punya singkatan yang sudah Ya. pernah terjadi mungkin? Ya, yang yang sering kali terjadi ya. Ya. Bukan pernah, kalau semua pernah pasti pernah lah. Iya, Ada pengalaman, oke. banyak pengalaman. Tapi soal uang tadi. Yang kedua mengenai misalnya gangguan mental atau penyakit kejiwaan ya. Oke. Kita harus tahu bukan ranah kita untuk bisa melayani sampai sejauh itu ya. Kita harus memerlukan bagian dari yang ahlinya atau yang profesional di bidang itu. Sehingga kita tidak melayani dengan asal, bahkan malah kita ngasih saran, kita ngasih apa, jangan-jangan itu salah lagi ya Oke, kan. ya. Kita memang nggak ngerti gitu. Jadi memang kita harus Tahu batasnya. mengarahkan, kita harus Ya. tahu batasnya. Cari bantuan Benar. Cari profesional bantuan ya. profesional, kita Iya, harus iya. mengarahkan dia. Dan yang paling penting adalah kita juga akan berhubungan dengan keluarganya. Jangan sampai keluarganya sendiri nggak tahu bahwa dia Iya. memang ada penyakit kejiwaan Ya. gitu. Jadi kita harus ada komunikasi Iya. dengan keluarganya. Ya, Kurang lebih seperti ini menarik itu. sih karena memang kita perlu ingat bahwa peran core leader itu bukan sekedar sebagai sebagai orang tua atau sebagai konselor Pemimpin profesional, bukan, tapi kita juga harus tahu batasannya gitu loh. Ya. Ya kita mungkin dalam hal ini sebagai teman, sebagai sesama teman, kita bisa membantu mereka, tapi kita juga harus tahu batasannya. Nah, tadi yang cerita dari Bro Raymond tadi mengenai kesehatan mental, saya punya pengalaman nih. Oh, Jadi wah, menarik sekali kalau dengar pengalaman. ya, pada waktu dulu saya masih memimpin KOR, saya punya anggota KOR waktu itu gadis usia 18-19 Ini tahun, kayak masih ya jadi muda. masih sangat muda sekali. Dan biasalah anak muda punya masalah yang namanya percintaan, Oh, ya kan? gitu. Permasalahan setiap anak muda, ya. Ya, jadi mereka kebetulan sama-sama satu pelayanan di gereja Oke. dan pada waktu mereka mengalami namanya putus, ya kan? Putus dan putusnya kebetulan tidak baik seperti Oke. itu. Nah, lalu setelah putus itu si gadis ini setiap kali ketika dia ketemu dengan mantannya, ya itu dari jauh aja dia lihat dia sudah Bayangannya aja iya, sudah dia sudah bisa menggetarkan menggigil jiwa. ketakutan, tiba-tiba Oke. dia lemes gitu, nggak bisa jalan. Pernah di gereja tiba-tiba dia jatuh gitu, kita sampai kaget gitu. Kenapa? Oh, ternyata dia melihat mantannya dari jauh gitu loh. Nah, waktu kita coba layani dia, ternyata kita menemukan, wah ini udah menyangkut kesehatan mentalnya nih. Oke. Mentalnya, jiwanya sudah terganggu. Nah, di situ loh kita menyadari bahwa kita nggak punya kemampuan itu. Dan akhirnya kita membawa mereka kepada psikiater. Ya, dan kita temani untuk proses mereka gadis ini bisa dilayani, diobati gitu melalui bantuan psikiater, dan puji Tuhan setelah kurang lebih terapi 1 tahun akhirnya dia bisa pulih seperti itu. Nah, jadi memang kita harus tahu batasan-batasannya karena core leader itu bukan sebagai orang tua atau sebagai konselor profesional yang harus bisa membantu dalam segala hal. Sebelumnya kalau tadi kita sudah membahas tentang yang tidak wajib, mungkin kita bisa alihkan untuk hal-hal tersebut di seperti ini, di sebegini, seperti misalkan ke masalah mental tadi, Iya. ke psikiater Ya, atau psikolog. psikiater. Mungkin bisa berikan skenario lain di mana kita justru perlu untuk mendukung mereka. Jadi dalam hal tadi mungkin sudah sedikit diberitahukan oleh Bro Raymond tadi, kalau tadi yang mengumpulkan atau sebagainya, mungkin ada skenario lain yang bisa di-sharingkan. Jadi menurut saya gini, yang perlu kita bantu adalah di saat ketika seseorang itu dalam kondisi sedang titik terendah dalam kehidupannya. Oke. Seperti itu. Ya contoh misalnya Contohnya? dalam suasana berduka. Ketika mungkin dia kehilangan salah satu anggota keluarganya atau orang terdekat, orang yang dikasihinya. Nah, pada saat seperti itulah sebenarnya mereka butuh yang namanya support system.
Oke. Mereka perlu yang namanya satu komunitas yang bisa mendukung mereka. Karena mereka sedang berada di dalam titik terendah dalam kehidupannya. Nah di saat itulah sebenarnya kesempatan untuk kita justru menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Dan memberikan Dan pelayanan memberikan ya. semua bantuan baik moral maupun yang lain, kita support mereka. Iya. Karena disitulah mereka akan merasa bahwa wah inilah ternyata keluarga saya, inilah Iya. keluarga rohani saya. Nah jadi saat-saat seperti itu menurut saya itu saat yang paling tepat ketika kita menunjukkan perhatian kita, bantuan kita, pertolongan kita kepada mereka. Yaitu pada saat mereka sedang dalam kondisi berduka atau titik terendah dalam kehidupan. Jadi bukan asal join grup Facebook gitu, saya ada di sini gitu, ya cuman kayak komen-komen atau apa seperti itu, tapi Iya. memberikan dampak yang besar ya, luar biasa sekali. Mungkin dari Bro Bro Raymond Raymond, tadi ya. bisa memberikan atau ada Ya. Contoh-contoh yang Pengalaman pengalaman mungkin ya. seperti itu. sebagai core leader ya. Jadi sebenarnya bukan pengalaman sebagai core leader, tapi pada saat itu saya masih menjadi core member. Oke. Saat itu saya mempunyai kesempatan untuk beristirahat di rumah sakit. Oke, kesempatan beristirahat di rumah sakit. Kesempatan. Nah, ini kesempatan ini penting ini. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena ini momentum di mana saya mengenal betul siapa core leader saya. Iya. Pada saat malam itu, waktu itu kurang lebih jam 8 malam ya. Dia datang tuh menjenguk. Ya biasa lah ya namanya core member dijenguk sama core leader itu hal yang wajar, hal yang biasa. Kita bicara, bincang-bincang segala macam hingga sampai mungkin jam 9 sampai setengah 10. Lalu dia harus pulang untuk besok kerja. Oke. Tapi ada momen di mana saya tuh hanya nyeletuk. Oh gimana nih kalau lagi kayak gini, sakit-sakit gini, paling enak makan agar-agar nih. Ya gitu. Wah. Badan jadi adem gitu kan. Yang membuat saya terkejut adalah pada saat besok pagi dia datang ya, mungkin itu jam 7:30, jam 7:30, dia datang bawa agar ya dengan rambut udah kucel kena helm gitu. Ini Waduh. cewek ini ya kan. Ya dia harus, Mon ini Cici bawain kamu agar-agar dimakan ya gitu. Dan Wow. Cici nggak bisa lama-lama karena Cici harus kerja. Wow. Di saat itu saya membayangkan ya, dia malam-malam pulang dari rumah sakit, lalu saya percaya dia pagi-pagi untuk bikin itu dia harus bangun lebih pagi dan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia datang ke rumah sakit hanya untuk memberikan agar-agar ya untuk saya bisa makan. Dari situ saya, dari situ titik balik itu dan saya bilang kesempatan. Saya lalu giat di dalam core. Karena saya apa? Karena begitu menyenangkannya ada di dalam core. Dan hal seperti itu, care ya. Care itu saya lakukan saya belajar untuk melakukan itu untuk core member saya. Akhirnya seperti itu. Ketika menjadi core leader setelah itu. Ketika menjadi core leader. Wah, luar biasa sekali. Hal kecil cuman menyeletuk kayaknya enak makan Cuma agar-agar nyeletuk aja gitu. lalu diberikan ya. Jadi Bro Raymond ini dia punya pengalaman pernah mendapatkan perhatian Perhatian. dari Perhatian core yang- leader sebelumnya ya. Betul. Dan itu membuat dia menjadi titik balik ya dalam Titik kehidupannya. balik. Sehingga Ya, dia luar akhirnya biasa. juga memperhatikan orang-orang di bawahnya ketika dia jadi Ya. core leader. Buat Wow. pengalaman yang luar biasa yang ternyata bukan cuma sembarangan tapi menjadi sebuah titik di mana Ya. ketika saya seperti dia seharusnya saya seperti ini. Ketika menjadi seorang pemimpin kita harus berikan teladan yang Yes, seperti ini. betul. Iya, Itu hal yang luar biasa Tepat sekali Ya ya. luar biasa sih. Dan mungkin juga saya boleh tambahkan di dalam Ya. situasi seperti sekarang ini, di mana kita tahu bahwa saat ini kita mengalami yang namanya krisis global. Ya, Di seluruh belahan dunia sedang terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Dan saya mau katakan bahwa ini kena dampaknya kepada semua orang, Ya. termasuk juga anak-anak Tuhan gitu loh. Ya, Nah dan justru gereja. dalam masa-masa seperti ini kita punya kesempatan juga untuk mulai memperhatikan sesama anggota core kita. Khususnya orang-orang yang kena dampak daripada pandemi ini. Ya kan, dan saya menyaksikan bahwa di dalam core itu banyak sekali kesaksian ada orang-orang yang kena dampak, mungkin dia kena PHK. Ya karena kita tahu bersama saat ini dunia ekonomi sedang mengalami Krisis satu ya. kemerosotan yang luar biasa. Nah jadi ada beberapa orang yang kena dampak PHK karena perusahaannya melakukan pengurangan karyawan. Nah di saat itu kita melihat kondisi ini adalah sebenarnya bukan karena kesalahan mereka, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka misalnya melakukan kesalahan seperti itu, tapi memang ini di luar kemampuan mereka. Nah di saat itulah kita sebagai anggota core, sebagai sebuah komunitas
untuk kita punya kesempatan untuk mulai memperhatikan dan menolong mereka. Dan banyak kesaksian saya dengar di KOR, ada beberapa anggota KOR yang mereka mengumpulkan dana, lalu Wow. memberikan sebagai bantuan modal kepada Luar biasa. orang-orang yang kena PHK Yang itu. memberikan semangat Dan lagi memberikan ya, semangat, benar. gitulah. Dan disitulah orang itu akhirnya bisa bangkit dan dia merasa Ya. bahwa dia nggak sendirian. Dia justru punya komunitas keluarga rohani yang selalu memperhatikan Ada dan support mendukung dia. system juga. Yes. Benar. Nah ini luar biasa sekali. Ya, Ya. jadi memang kata Bro Raymond, care itu benar-benar luar biasa sih. Di dalam KOR kita bisa Ya. saling memperhatikan satu sama lain. Dan kita juga harus mengingat bahwa kita bertanggung jawab ya betul kepada anggota KOR kita, ya kita peduli sama mereka, tapi kita tidak bertanggung jawab pada kebahagiaan mereka. Nah ini penting nih. Oke, Ya, perlu kita, digarisbawahi. yes, kita bertanggung jawab pada hidupnya dalam arti kita perlu peduli sama mereka, iya. Tapi kita tidak bertanggung jawab pada kebahagiaan mereka. Oke. Nah artinya apa? Ketika misalnya mereka sedang mengalami satu proses yang harus mereka lewati, ya, dan itu kita harus terus memotivasi mereka untuk bisa melewati proses itu. Bukan kita yang mengambil alih proses itu. Ya, dan kita harus mendukung mereka, kita ada di sana mendukung mereka untuk melalui proses itu. Tapi jangan pernah kita biarkan kita ambil alih proses itu, nggak bisa. Ya, kita nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Ya, kita tahu bahwa ini adalah proses yang mereka harus lewati, tapi yang penting kita hadir, kita mendukung mereka dalam melewati proses itu. Ya. Berikan Nah, ini yang semangat perlu kita sebagai ingat. cheerleader Ya, di belakang ya, ya, mereka ya. Benar. Ya, dan Oke. kita harus ingat sekali lagi ada batasan-batasan yang perlu kita pahami sebagai core leader. Ya karena tadi saya sampaikan bahwa kita nggak bertanggung jawab menjadi orang tua mereka, kita nggak bertanggung jawab menjadi profesional yang misalnya konselor atau lawyer, ya kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, ketika kita merawat orang lain lebih daripada kita merawat keluarga kita sendiri, itu artinya kita sudah kelewat batas. Itu Ya. artinya sudah too much. Oke. Nah, kita mau baca ya dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jadi jangan sampai kita mengorbankan keluarga kita. Nah, kita harus tahu batasan-batasannya. Ya, kita nggak boleh sampai istilahnya merawat orang lain lebih daripada kita merawat Sampai keluarga kita lupa. sendiri. Ya, Ya. ya, seperti itu. Terdengarnya sampai wah semangat sekali dia memberikan Membantu orang, pelayanan, ya, tapi ya. dia menghiraukan justru yang Betul. core-nya dia adalah yang tim yang main tim di Iya, belakangnya dia iya, sebagai inner keluarga, circle-nya dia, benar. seperti itu. Oke, ya tadi Pastor Denny sudah singgung sedikit mengenai krisis dan juga COVID-19 yang sudah kita alami sudah 6 bulan, bahkan dia sudah hampir menghabiskan 2020 kita ini dengan pandemi ini. Mungkin harus digarisbawahi bahwa COVID-19 ini sudah merubah berbagai macam. Ya. Termasuk sistem berkomunikasi. Dan mungkin tadi seperti dibilang bahwa kehadiran, membantu dan peduli ini sepertinya sangat mudah dilakukan pada saat sebelum COVID-19 terjadi. Karena bisa bertemu, bersapa, bertegur sapa seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk mungkin aku tanya ke Bro Raymond terlebih dahulu. Bagaimana untuk yang sekarang ini di mana posisi kita tidak bisa harus bertemu one on one seperti pada zaman sebelum COVID-19 ini? Ya, memang saat ini memang kita sangat terbatas, Ya. nggak bisa ketemu ya karena social distancing ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempergunakan setiap resource yang ada. Maksudnya apa? Kita punya sosial media, kita Ya. punya WhatsApp, kita punya Line, apapun itu bentuknya, WhatsApp chat atau WhatsApp call, Ya, WhatsApp oke. video call, Zoom, Begitu banyak Google Hangout. medianya. Wah, sangat banyak Ya. sekali. Jadi sebenarnya jangan sampai kita ini dibatasi, ya. Jangan sampai dibatasi. Oh, karena nggak boleh ketemu, terus kita nggak melakukan one on one, kita nggak melakukan mentoring, kita nggak melakukan yang namanya care itu sendiri. Jangan. Ya, kita cuek justru malah. Jadi cuek nggak bisa. Kita harus melakukan terus melakukan dengan setiap sumber daya yang ada, Ya, yang saat oke. ini ada gitu ya. Kita gunakan secara maksimal. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita sebagai core leader juga harus berevolusi karena dunia berubah ya. Iya. Dari Pastor Dennis bisa memberikan sedikit komentar tentang batasan-batasannya, jangan-jangan terlalu berlebihan atau dipakai atau disalahgunakan seperti itu. Nah, mungkin di sini yang saya mau ingatkan bahwa ada yang namanya
batu besar dan ransel. Oke, Nah ini batu menarik besar nih, dan ransel. ya batu besar dan ransel. Jadi seringkali core leader ini boleh dibilang tanda kutip kebablasan dalam membantu ya. Oke. Mungkin maksudnya baik, dia peduli sama anggota core-nya, dia mau menolong. Tapi seringkali yang terjadi dia kelewat batas. Sehingga tadi saya katakan bahwa dia akhirnya merawat orang lain melebihi merawat diri dan keluarganya sendiri. Iya. Nah itu yang nggak boleh. Nah ada perbedaan besar antara batu besar dan ransel. Wah, perbedaan batu besar dan ransel. Coba. Ya, ini sebenarnya mau di- bicara tentang beban ya, beban atau masalah. Jadi dua-duanya beban ya, atau masalah. Batu besar juga beban, ransel juga beban. Nah, tapi kita perlu membedakan apa itu batu besar, apakah itu ransel. Nah, kalau itu misalnya batu besar, maka kita harus menolong mereka. Oke. Karena mereka nggak sanggup melakukannya sendirian. Tapi kalau ternyata itu adalah ransel atau tas punggung, maka biarkanlah mereka membawanya sendiri. Seperti Oke. itu. Jadi yang saya tangkap kalau dia batu besar, kita bisa sama-sama Ya. pegang atau jinjing bersama-sama untuk meringankan. Tapi Ya. kalau ransel itu punya Biarkanlah dia yang Oke. membawanya sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya, kita perlu tahu bahwa masalah yang mereka hadapi itu batu besar atau ransel. Ransel tadi. Ya, contoh misalnya, ketika misalnya salah satu anggota keluarganya menderita sakit, Iya. ya, dan sakit ini mungkin cukup parah dan butuh biaya pengobatan yang Oke, besar. benar. Nah, di situ mungkin dia tidak punya kemampuan secara finansial untuk bisa mengobati anggota keluarga yang sakit. Nah, disitulah sebenarnya kita sebagai anggota core kita wajib menolong mereka. Karena ini adalah sebuah batu besar bagi mereka. Mereka nggak sanggup membawanya sendirian. Ya, Iya. di situ kita sebagai komunitas kita harus saling memperhatikan, kita saling memperdulikan, kita saling mengasihi, kita saling menolong. Disitulah kita membantu mereka. Iya. Itu adalah batu besar bagi mereka. Oke. Nah, tapi misalnya contoh yang lain, misalnya dia terlilit hutang. Wah. Nah, dia terlilit hutang karena apa? Misalnya karena pemakaian kartu kredit yang berlebihan. kesalahan dia sendiri. Jor-joran, nah Iya, ya kan, kesalahan boros dia misalnya. sendiri, ya. Atau dia mungkin terlilit hutang karena dia nggak bisa mengatur keuangan dengan baik. Ya. Ya. Atau mungkin yang lebih parah lagi misalnya dia terlibat judi misalnya. Oke. Nah, menurut saya itu adalah tanggung jawab dia. Nah, itu adalah tas Contoh ransel. ransel. Tas Benar. ransel. Yang artinya apa? Kita nggak boleh ambil tanggung jawab itu. Iya. Biarkanlah dia yang membawa ransel itu. Biarkanlah dia yang belajar untuk melewati proses itu. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita mendampingi dia dan kita memberikan masukan-masukan. Misalnya Iya. contoh bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik, Iya. gimana caranya untuk bisa memanage pengeluaran dengan Iya. baik. Nah, ini yang istilahnya yang kita bisa lakukan. Karena ini adalah tas ransel. Jadi mereka yang harus membawanya dan sendiri. memikulnya ya, Ya, benar. seperti itu. Pastor Denny sendiri untuk menutup diskusi kita pada saat ini ada poin-poin atau hal-hal apa yang ingin sharingkan kepada para leaders? Ya, sepanjang tadi kita berbicara tentang caring dan saya akan tutup dengan sebuah statement bahwa discipleship is relationship. Ini berulang kali kita ingatkan kepada setiap core leader bahwa pemuritan itu adalah hubungan. Untuk kita bisa memuridkan seseorang maka kita perlu membangun hubungan dengan orang itu. Dan untuk bisa membangun hubungan maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus peduli akan hidup orang itu. John Maxwell berkata bahwa they don't care how much you know until they know how much you care. Jadi yang anggota core kita perlukan adalah kepedulian kita. Mereka tidak peduli betapa hebat kita, betapa pintar kita. Tapi sampai mereka tahu bahwa kita peduli akan hidup mereka. Dan di saat seperti itulah kita bisa memuridkan mereka dengan baik. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap core leaders untuk terus melakukan caring, memperdulikan dan memperhatikan anggotanya. Supaya saudara bisa memuridkan mereka semua. Dan leaders, demikianlah di talk kali ini. Silakan melanjutkan diskusi dalam kelompok. Tetap semangat dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.